Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Labiu BTKS Angkatan 3 Kabupaten Tanah Tidung. Di sini kami akan mensimulasikan teknik coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih. Ya, masuk. Selamat siang, Bu. Maaf mengganggu. Indra, silakan duduk. Ya, ini Bu, maaf Ada apa, Bu? mengganggu. Iya, ini Bu, saya mau diskusi terkait dengan persiapan saya untuk supervisi. Oh, iya. Ya, Bu. Jadi, apa permasalahannya? Ini Bu, saya sudah menyiapkan modul yang akan saya sampaikan. Materi-materi dalam modul itu, di mana materi yang saya angkat nanti adalah konsultasio, Bu. Seperti itu, Bu. Coba bisa dijelaskan, Bu, tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu lakukan apa ya, Bu? Di sini Bu ada beberapa tujuan. Yang pertama itu siswa itu mampu memahami makna rasio, menyajikan rasio dalam berbagai bentuk, menyederhanakan rasio itu paling sederhana, kemudian membandingkan dua rasio Bu dan menerapkannya dalam situasi nyata serta merefleksikan berproses Dari beberapa tujuan yang Ibu lakukan tadi, yang Ibu mau lakukan, strategi apa Bu yang Ibu mau lakukan di dalam kelas? Iya, di sini Bu ada beberapa saya pendekatan yang ingin saya lakukan. Saya gabungkan pendekatan inquiry dengan Oke, Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa tujuan yang akan Ibu lakukan di dalam pembelajaran, ya kan? Dari tujuan itu, kira-kira apa strategi yang Ibu lakukan, yang Ibu akan lakukan? Bisa dijelaskan? Ya, di sini saya sudah merancang strategi yang saya akan lakukan adalah pendekatan inquiry digabung dengan problem solving beserta refleksi. Ya, itu nanti. Kemudian nanti di mana ada mengeksplorasi konsep, analisis dan generasi oleh siswa, aplikasi konsep serta refleksi. Kalau saya boleh tahu, Bu, di dalam pembelajaran Ibu, apakah Ibu menggunakan alat dan bahan? Iya Bu, di sini saya menggunakan alat dan bahan. Di sini saya menggunakan air Bu karena terkait dengan perbandingan. Jadi nanti saya menggunakan bahannya itu dari air, medianya dari air supaya anak bisa membandingkan. Kira-kira dari media ini kira-kira cukup tidak Bu untuk menjelaskan tujuan dari pembelajaran Ibu? Untuk alat bahannya itu untuk sementara cukup Bu. Nanti di kehidupan sehari-hari yang mereka akan lihat atau mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-harinya, misalkan mereka berbagi dengan saudaranya. Ya, dari alat dan bahan, coba saya lihat, coba Ibu bisa ceritakan asesmen pembelajarannya seperti apa Ibu? Ya, untuk asesmennya Bu, saya lakukan ada 2 asesmen. Yang pertama itu penilaian formatif dan penilaian formatifnya Bu. Ya, formatifnya seperti apa? Formatifnya itu ketika mereka melakukan diskusi kelompok, kemudian menanggapi jawaban, menanggapi pertanyaan selama eksplorasi dan soal latihan kelas. Semuanya Ibu sudah buat rubriknya? Sudah ada Bu rubriknya Lengkap ya, Bu Indra ya. Nanti rencana pembelajarannya bisa kasihkan ke saya ya, nanti ya digendakan. Oke, kira-kira nih Bu Indra kapan mau masuk ke dalam kelas untuk praktek? Oh ya Bu, kebetulan jadwal saya besok Bu di Besok ya? jam Berapa? 4. Oke, saya buatkan jadwalnya ya. Oke, sudah lengkap ya Bu asesmen yang Ibu lakukan. Iya, Bu. Nah, kira-kira Bu hari apa ini Ibu mau masuk ke dalam kelas? Oh iya Bu, kebetulan besok hari Selasa saya melakukan pembelajaran di kelas di kelas 7H Bu. Di kelas 7H ya. Jam Iya. berapa Ibu? Jam ketiga dan keempat Bu. Oke, nanti saya akan masuk di kelas Ibu Indra di hari Senin, Selasa Bu. hari Selasa, Iya. jam ketiga dan 4 di Iya. kelas 7H ya. Iya Bu. Oke Ibu, terima kasih. Ada lagi yang saya bisa bantu Ibu? Ya, cukup
cukup Bu. Cukup ya. Oke, terima kasih Ibu Indra. Terima kasih Bu. Sukses. Sampai jumpa besok Bu. Selamat siang Ibu Indra. Selamat siang, Bu. Bagaimana perasaannya Ya. hari ini? Ya Bu, senang Bu, senang. Oke, tadi Ibu Indra sudah melakukan kegiatan di pembelajaran Ibu ya di kelas 7H ya. Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan? Ya Bu, Observasi. perasaan saya senang karena saya sudah melakukan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan apa yang saya telah rencanakan Bu. Oke. Wah, Ibu tadi saya amati luar biasa. Ibu sangat menguasai kelas ya Terima kasih, tadi Bu. ya. Ya. Alhamdulillah Ibu sudah menjalankan kewajiban Ibu sebagai seorang guru, dapat memotivasi siswanya juga. Saya Terima lihat kasih, Bu. siswanya luar biasa senang gitu ya dengan Iya. pembelajaran Ibu. Oke. Ibu, sejauh mana menurut Ibu keberhasilan dari kegiatan pembelajaran ini? Bisa Ibu ceritakan? Ya, untuk keberhasilannya Bu, saya rasa sudah berhasil Oke. karena apa yang saya sudah rencanakan, saya sudah terapkan, kemudian peserta didik bisa mengikutinya Bu, seperti itu hingga selesai jam pembelajaran. Ada lagi Bu? Dari pembelajaran Ibu tadi yang berhasil? Peserta didik bisa berkolaborasi dengan baik Bu, berdiskusi dalam kelompoknya. Oke, jadi ada beberapa ya keberhasilan yang Ibu dapatkan. Yang pertama tadi apa Bu? Menyelesaikan, anak-anak bisa menyelesaikan pembelajaran dengan baik, mengikutinya. Kemudian kolaborasi mereka juga terlihat saat mereka berdiskusi dalam kelompok. Nah, selain keberhasilan, kira-kira menurut Ibu nih bisa diceritakan tidak kesulitan atau hambatan dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Boleh Ya. diceritakan? Ya Bu, untuk hambatan dan kesulitan yang saya hadapi tadi itu, saya melihat ketika mereka berdiskusi seperti itu. Ada 1-2 orang anak yang kurang aktif di dalam berdiskusi dengan temannya, walaupun tadi saya mengatakan bahwa proses pembelajarannya sudah berjalan dengan baik, tetapi saat berdiskusi pun juga ada yang anak-anak kurang aktif karena mungkin merasa sudah ada teman yang kerja seperti itu, jadi mereka tinggal diam melihat temannya saja. Oke, ternyata setelah Ibu sadari, tanpa Ibu sadari gitu ya, Ibu sudah bisa melihat nih ketika Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, ada saja anak-anak yang tidak aktif gitu Iya. ya tadi ya Bu ya. Iya. Terus itu kira-kira menghambat ya Bu dalam Iya. pembelajaran? Proses pembelajarannya karena kenapa saya mengatakan menghambat, pastinya anak itu kurang menyerap apa yang materi secara khususnya Bu ya, kurang menyerap. Jadi itu jadi permasalahan Iya. Ibu bukan? Ya, masalah itu Bu. Oke, dari permasalahan itu apakah ada ide dari Ibu atau penyelesaian dari permasalahan itu? Untuk menyelesaikan masalah, menurut saya Bu, yang pertama itu adalah mendekatinya. Iya. Tadi pun juga saya sudah mendekati Bu mereka Oke. ketika di dalam kelas, tetapi ketika saya meninggalkan mereka kembali lagi Bu, sudah Kembali lagi iya, ya? kembali lagi. Jadi ide saya mungkin nantinya saya akan memanggil secara personal mereka. Saya akan menanyakan lagi apa masalah dan kendala dalam belajar matematika atau berdiskusi dengan temannya. Seperti itu. Jadi ada dua ya. Bu ya, ada dua ide dari Ibu. Yang pertama itu mendekatinya ini seperti apa nih Bu? Bisa diceritakan? Iya, saya mendekatinya Bu ketika dalam kelas. Saya mendekati agar dia ikut andil, dia ikut serta dalam berdiskusi agar pemahaman mereka bisa sama seperti Yang itu. kedua tadi? Yang kedua, ketika tidak ada perubahan, saya akan memanggil secara pribadi supaya saya tahu kendalanya belajar matematika itu seperti apa. Oke. Apakah tadi juga saya kan pembagian kelompoknya tadi yang saya lakukan itu kan saya nunjuk-nunjuk untuk apa perbandingan putra dan putri kan Bu, mungkin dia enggak terlalu akrab kah, makanya dia tidak terlalu aktif. Jadi saya harus melihat kondisi siswa ini kira-kira seperti apa gitu Bu. Oke.
Baik Bu Indra, jadi ada beberapa solusi ya. Kira-kiranya Bu, dari solusi kedua ini bisa nggak mengatasi masalah itu Bu? Ada Saya lagi rasa- mungkin ide yang lain atau ada lagi kira-kira cara Ibu lagi yang lain? Mungkin misalkan ide saya yang tadi itu tidak berjalan dengan baik, saya akan menggunakan pembelajaran teman sebaya. Jadi nanti saya minta tolong kepada teman yang sudah bisa untuk mengajak dia Bu berdiskusi supaya bagaimana anak itu bisa berubah dan bisa aktif di dalam kelompok saat ini. Jadi menurut Ibu apa namanya teman sebaya ini mungkin ya Iya. menjadi salah satu solusi gitu Iya, ya. betul. Karena tadi Ibu bilang mungkin dia tidak sesuai dengan kelompoknya dia. Iya. Nah dari teman sebaya kemudian mendekatinya, memanggilnya, kira-kira ada lagi nggak Bu yang bisa Ibu lakukan? Yang Ibu lakukan? Ya Bu, saya akan mendekati secara kita saya sudah mendekati secara personal. Kemudian saya juga akan memotivasinya Bu. supaya lebih Motivasi aktif. ya. Iya. Iya. Jadi memotivasi itu mungkin salah satu juga ya Bu. Iya. Ada lagi Bu? Untuk sementara itu Itu dulu ya. Oke. Jadi ada beberapa permasalahan yang Ibu temui dalam pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, kemudian Ibu juga sudah mencari solusinya sendiri. Nah, dari kesulitan dan ide yang Ibu lakukan tadi, ini kira-kiranya Bu, apakah ini akan dilakukan ke pembelajaran berikutnya Bu? Menurut Ibu relevan tidak? Iya Bu, akan saya saya akan aplikasikan, implementasikan di dalam kelas di pembelajaran berikutnya agar lebih aktif Bu. Tadi sudah aktif tapi supaya tidak ada lagi yang tidak aktif di dalam kelompoknya kan, supaya mereka ikut andil serta berbagi tugas nanti di dalam kelompok. Oke, gitu ya Bu Indra. Terima kasih Bu Indra sudah berbagi praktik baiknya. Terima kasih juga sudah mengajar putra-putri dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan akan menjadikan Ibu menjadi lebih baik lagi dalam mendidik dan guru-guru lain termotivasi akan Iya. apa yang Ibu lakukan. Selamat Ibu Indra. Terima kasih Bu. Ya.